Halo, assalamualaikum, sampurasun, wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Di sini kita belajar bahasa Sunda bareng-bareng yuk. Oke, yang pertama tentang istilah kekerabatan. Bagi orang Sunda gitu ya, hubungan kekerabatan itu biasanya disebut pancakaki. Nah, pancakaki ini biasanya merupakan hal yang dianggap penting gitu, dan biasanya kalau misalnya bertemu dan berbicara dengan orang yang baru kenal, apalagi orang yang baru kenal itu misalnya sama satu daerah gitu sama kita. Nah, biasanya pancakaki ini merupakan obrolan yang sangat menarik gitu ya, yang pertama dibicarakan dan yang menarik gitu. Misalnya pas ketemu, oh putrana saha gitu, oh wargina saha gitu. Jadi ditanya anaknya siapa, saudaranya siapa gitu. Biasanya pada akhirnya kadang sama-sama kenal dan ternyata saudara gitu biasanya. Jadi hubungan pancakaki ini atau kekerabatan ini bagi orang Sunda itu lumayan menarik gitu ya untuk dibicarakan gitu. Terus sekarang kita belajar tentang pembendaharaan katanya dulu ya. Yang pertama, anak. Anak itu bahasa Sundanya juga anak ya, bahasa lomanya anak, bahasa hormatnya itu putra. Oke. Selanjutnya cucu. Cucu itu bahasa lomanya incu, kalau bahasa hormatnya itu putu. Oke. Kalau misalnya ayah itu bahasa Sundanya bapak, kalau misalnya untuk hormatnya itu rama. Oke. Tuang rama bapak kamu gitu ya. Ibu itu bahasa Sundanya indung ya, atau biang. Kalau bahasa hormatnya itu ibu juga ya. Jadi hormat dari biang atau indung itu adalah ibu. Dan selanjutnya kalau kakek nenek itu aki nini, itu bahasa lomanya. Kalau misalnya bahasa hormatnya itu biasanya eyang, eyang istri, eyang pameget gitu ya, nenek dan kakek gitu. Terus kalau misalnya tante, tante itu bahasa Sundanya bibi ya. Tapi sekarang ini mungkin ya jarang gitu yang saya temui, jarang yang memanggil bibi. Ada sih, masih ada, cuman mereka suka menggantinya dengan ate ya. Ate itu mungkin dari kata tante gitu ya, jadi ate. Ate itu bibinya. Karena kenapa mereka merubahnya panggilan dari bibi jadi ate? Mungkin karena kalau misalnya asisten rumah tangga itu kan biasanya disebut bibi ya. Ya mungkin mereka sebagai bibi tidak mau dipanggil bibi yang asisten rumah tangga gitu. Jadi ate aja gitu ya. Atau di daerah seperti Cianjur itu biasanya dipanggilnya ebe. Ebe itu ya bibi itu ya, ebe. Kalau misalnya paman itu emang atau amang. Kalau keponakan itu bahasa Sundanya alo. Dan kalau adik itu adi, dan hormatnya adalah rai. Kalau misalnya kakak kandung kita itu disebutnya lanceuk. Kalau hormatnya itu raka. Nah, tapi menarik nih untuk kata lanceuk ini. Biasanya kalau misalnya seorang istri nyebut untuk menyebutkan suaminya biasanya nyebutnya pun lanceuk gitu ya. Nah, pun lanceuk di sini bukan artinya kakaknya si istri tersebut, tapi maksudnya adalah suaminya dia gitu. Dia lebih hormatnya itu pun lanceuk untuk menyebutkan suami saya. Kalau misalnya suami sendiri apa bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya itu caroge ya. Muhun ku caroge, nah itu mah ngomongnya kalau loma ya caroge. Tapi kalau misalnya hormat biasanya aduh hapunten, abdi teu diwidian ku pun lanceuk misalnya gitu ya. Jadi itu artinya sama suaminya. Terus gimana cara membedakan dia menyebutkan itu kakaknya atau suaminya gitu ya. Nah, biasanya ya, ini biasanya kalau misalnya nyebutin misalnya gini, oh tanah anu palih kidul mah eta mah anu pun lanceuk, itu biasanya pun lanceuk
condongnya itu ke suaminya gitu. Kalau misalnya nyebutin kakaknya itu kayak gimana? Mungkin kalau bahasa hormatnya itu oh anu tanah anu palikidul mah anu pun raka gitu ya, untuk bahasa hormat. Kalau seseorang itu nyebutnya sedang berbahasa hormat, terus dia nyebutin pun lanceuk, berarti itu nyebutnya untuk suaminya. Tapi kalau misalnya dia berbahasa hormat juga terus dia nyebutin pun raka, oh berarti itu kakak kandungnya ya. Jadi kalau misalnya pun lanceuk itu suaminya, pun raka itu kakaknya ya. Sampai sini jelas? Oke. Nah lanjut ya, untuk yang mertua itu bahasa Sundanya mitoha. Untuk bahasa hormatnya itu sama mertua juga. Menantu itu minantu ya, bahasa hormatnya mantu. Kalau misalnya istri suami gitu ya, suami istri, nah si istri ini disebutnya pamajikan atau bojo. Ada yang lebih hormat lagi itu istri, juga istri atau garwa gitu. Tuang garwa itu damang sanes gitu ya. Itu artinya istrinya lagi sakit bukan, tapi bahasa yang hormat. Oke, yang selanjutnya besan. Kalau besan itu sama besan juga bahasa lomaknya, tapi ada bahasa hormatnya yaitu warang. Sebetulnya jarang sih ngobrolin bahasa ini, jarang keluar. Mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu apa tuh warang itu apa gitu ya, karena jarang dipakai bahasanya. Selanjutnya itu turunan aja ya sekarang. Kita kan biasanya disebutnya 7 turunan gitu ya. Nah di bahasa Sunda itu 7 turunannya ada nama-namanya gitu. Turunan pertama namanya Kait Siwur, kedua Canggawareng atau Janggawareng, turunan ketiga Bao, kemudian Buyut, kemudian kakek nenek, aki nini, kemudian ayah ibu, dan kemudian kita turunan ke-7 sebagai anak. Terus ke bawahnya lagi gimana? Kalau misalnya kita punya turunan ya sama lagi, anak, terus cucu. Udah cucu berarti bau kita, kemudian canggawareng kita, dan kait siwur atau gantung siwur kita ya. Misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Boleh follow juga Instagram saya @kamilahatalia atau Twitternya Kamila Atalia juga. Saya pamit, wilujeng tepang deui. Assalamualaikum.